Halo, jumpa lagi dengan saya Sensen dalam audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Kesucian Wanita Malam. Buah karya dari autor Harumini. Bab keempat, Tresno Jalaran Soko Kulino. Selamat mendengarkan. Kurang ajar sekali kamu. Sabar, Delian, ujar Bu Sofyan sambil menjauhkan Berlian dari Faro keponakannya. Minggir Bu Sofyan, biar aku kasih pelajaran dia, ujar Berlian sambil mengambil sapu yang Bu Susi pakai untuk membangunkannya tadi. Wanita malam, benar apa yang dia katakan? Ujar Bu Susi membenarkan ucapan Faro. Sudah, semua boleh bubar, biar saya saja yang mengurus semua ini, ucap Pak Sofyan kepada ibu-ibu yang masih berada di rumah Bu Ami, dan mereka segera pergi setelah Pak Sofyan menyuruhnya bubar. Setelah semuanya bubar, menyisakan keluarga Sofyan dan juga Berlian yang masih terlihat kesal melihat laki-laki di depannya yang sedang menatapnya. Baiklah, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, dan ini sudah aturan di lingkungan ini. Delian pasti sudah paham dengan aturan ini. Saya harap Delian untuk mempersiapkan pernikahan besok, ujar Pak Sofyan. Tapi Pak Sofyan, aku... Benar kata Pak Sofyan, biar Bibi yang menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, ujar Bibi Ami yang sekarang ikut bergabung. Maaf Pak Sofyan, maaf, bukannya saya mengusir, tapi bisa tolong tinggalkan kami, ujar Bibi Ami dengan sopan. Setelah kepergian keluarga Sofyan dari rumahnya, Bibi Ami dan juga Berlian tidak ada yang berkata, masih dengan pikirannya masing-masing. Bibi Ami sangat menyesal telah menampar Berlian yang sama sekali tidak pernah dia lakukan selama dirinya membesarkan Berlian. Maafkan Bibi, Lian, ucap Bibi Ami sambil memeluk Berlian, tapi Berlian masih diam tanpa menjawab perkataan Bibi Ami. Bibi mohon, kamu menikah dengannya, agar kamu tidak selalu dihina oleh orang lain. Tapi Bi, aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan kepadaku. Terang Berlian lagi. Iya, Bibi percaya padamu, tapi kamu harus menikah dengannya. Bibi mohon, Lian, Bibi tidak ingin mendengar orang lain menghinamu yang membuat hati Bibi merasa sakit, ujar Bibi Ami lagi sambil melepas pelukan Berlian dan berganti menangkup wajah keponakannya yang sudah dianggap anak sendiri. Apa Bibi akan bahagia melihat aku menikah? Siapapun orang tua akan bahagia melihat anak yang dicintai menikah, sayang. Apalagi kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah 25 tahun. Sudah saatnya kamu membina rumah tangga, ujar Bibi Ami panjang lebar. Tapi aku tidak mengenalnya dan tidak sama sekali mencintainya. Aku hanya mencintai Malik, Bi, jelas Berlian yang sekarang beralih menggenggam tangan bibinya. Cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, Lian. Seperti pepatah Jawa mengatakan, Tresno Jalaran Soko Kulino, kamu tahu kan? Tapi bagaimana kalau Malik pulang? Apa yang aku akan jelaskan padanya, Bi? Apa Malik pernah berkata mencintaimu? Tidak kan? Tidak mungkin keluarga Malik akan menerimamu, Lian, setelah apa yang terjadi kepadamu hari ini. Bibi mohon, kamu mempersiapkan untuk kamu menikah besok, ujar Bibi Ami dan meninggalkan Berlian yang masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya hari ini. Sementara itu, di rumah Pak Sofyan, Faro dengan santainya menjawab semuanya yang dikatakan oleh pamannya, dan menganggap enteng situasi yang sedang terjadi, yang bisa membuat reputasi dan nama baik Pak Sofyan di lingkungan tempat tinggalnya bisa tercoreng. Faro jangan bercanda, Paman berkata serius, besok kamu harus menikahi Berlian. Bagaimana kalau aku tidak mau? Paman tahu sendiri dia wanita malam, ujar Faro dengan santai. Apa bedanya dengan kamu yang selalu tidur ditemani wanita malam? Sambung Pak Sofyan melayani perkataan keponakannya. Kamu di sini dititipkan oleh papa kamu agar kamu bisa berubah dan kamu dapat dipercaya untuk memegang perusahaan papa kamu. Kalau kamu besok tidak menikahi Berlian, Paman pastikan kamu tidak akan dapat sepeser pun harta papa kamu, mengerti? Ujar Pak Sofyan yang langsung membuat Faro tidak berkutik. Baiklah, tapi bisa tidak diundur 2 hari lagi, dan satu lagi, Paman janji jangan memberitahu Papa dan Mama bila aku akan menikah. Baik, aku akan berbicara nanti pada keluarga Berlian, dan kalau itu mau kamu,
Paman tidak akan memberitahu mereka. Sekarang kamu beristirahatlah, ujar Pak Sofyan, dan dengan segera Faro menuju kamar yang sudah disediakan untuknya. Enak saja, bisa gila aku jika tidak dapat sepeser pun warisan dari papa, ucap Faro ketika sudah masuk ke dalam kamar. Lagian, aku langsung bisa menceraikannya bila aku mau. Ngapain juga aku harus hidup dengan wanita malam yang sudah tidur dengan puluhan dan bisa ratusan orang, menjijikan sekali. Gumam Faro sambil masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya. Pak, ada telepon dari Malik. Katanya dia sudah berada di bandara, ujar Bu Sofyan saat Pak Sofyan sedang duduk bersantai. Kenapa anak itu tidak mengabari kalau ingin pulang? Apa ini jadwal dirinya liburan, Bu? Benar, Pak. Ibu harus mempersiapkan makanan dulu sebelum dia sampai di rumah, Pak. Baiklah, siapkan makanan kesukaan anak kita satu-satunya, ujar Pak Sofyan yang langsung menatap Faro yang sudah rapi. Faro, kamu mau kemana? Tanya Pak Sofyan ketika Faro menuju pintu keluar tanpa menyapa dirinya. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin ke apartemenku untuk mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pernikahan. Apa Paman ingin membatalkan pernikahanku? Kalau iya, baguslah, aku akan masuk kamar lagi. Tunggu Faro, tunggu. Kamu ke apartemen kamu sekarang, dan segera ambil berkas-berkas yang dibutuhkan. Pergilah, ujar Pak Sofyan segera sebelum Faro masuk ke dalam kamarnya lagi. Oh ya, Faro, pulangnya jangan malam-malam. Malik sedang dalam perjalanan. Pasti dia senang kamu ada di sini, ujar Pak Sofyan yang tidak mendapat tanggapan dari Faro yang pergi tanpa merespon Pak Sofyan. Astagfirullahaladzim, Pak Sofyan berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan keponakannya yang tidak pernah berubah sama sekali. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.